Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Zaki Nisla Pragata, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 089. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perulangan atau looping dalam praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Pak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Langsung saja kita bahas video ini. Yang pertama, di sini ada perulangan. Perulangan adalah urutan instruksi yang akan dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Perulangan pada pattern terbagi menjadi dua, yaitu for dan while. Selanjutnya, di sini ada flowchart perulangan. Dimulai dari start dan I sama dengan itu 0. Itu hitungan awal untuk perulangan. Nah, di sini I kurang dari 10 tanda tanya itu adalah variabel kondisi perulangan. Selanjutnya, jika tidak, di sini dia akan lanjut ke end. Kalau ya, di sini dia akan lanjut ke next dan print I plus plus ini blok kode yang akan diulang. Seperti itu untuk flowchart perulangan ya teman-teman. Selanjutnya di sini eh, ada beberapa poin tentang perulangan atau looping. Yang pertama, di sini perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, perulangan for, dan while. Ya. Poin ketiga di sini perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Kalau perulangan while disebut dengan uncounted loop, yaitu perulangan yang tak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Kalau perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Seperti itu untuk poin-poin perulangan dan looping. Nah, di sini ada pola yang namanya pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Pola dasar iterasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini ada sequential access, itu akses berurutan. Yang kedua index based iteration, yaitu berdasarkan indeks. Yang ketiga di sini ada condition based iteration, yaitu berdasarkan kondisi. Nih, di sini ada contohnya untuk angka sama dengan buka kurung 3, 6, dan 9 tutup kurung. Itu for item in angka print item. Selanjutnya, di sini saya akan membahas transformasi list baru dari list lama. Transformasi list yaitu membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya itu diambil dari setiap item. Lakukan operasi tertentu, lalu simpan ke list baru. Pola umum transformasi. Pertama, di sini ada mapping atau biasa disebut dengan pemetaan. Itu mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya, kuadratkan angka, tambahkan satu, atau ubah ke huruf besar. Yang kedua di sini ada filtering atau bisa disebut dengan penyaringan. Itu memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contohnya, hanya ambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Seperti itu untuk contoh dari filtering ya teman-teman. Lalu di sini yang ketiga ada aggregation atau perangkuman, yaitu tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai dari ringkas list lama. Contohnya di sini jumlah total, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Seperti itu untuk transformasi list baru dari list lama. Selanjutnya, di sini ada contoh-contohnya nih. Tadi yang sudah saya sebutkan, yang pertama ini ada mapping. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang masuk ke dalam kurung. Ini, kurung di sini itu adalah kuadrat. For X in angka, yaitu kuadrat titik append buka kurung X bintang X tutup kurung. Menggunakan fungsi print, buka kurung angka asli,
titik 2 tanda petik, jangan lupa ya teman-teman, isu angka tutup kurung, dan print angka kuadrat, kuadrat tutup kurung. Seperti itu untuk contoh dari mapping. Nah, ini contoh pemrograman untuk yang filtering ya teman-teman. Bedanya di sini dia genap sama dengan untuk mencetak hasil genap dan ganjil untuk mencetak hasil ganjil. Menggunakan for x in angka titik 2 if x persen 2 sama dengan 0. Titik 2 itu genap atau append x, dan else ganjil titik append dan x. Ini print menggunakan fungsi print angka genap genap dan print angka ganjil ganjil. Seperti itu untuk contoh dari filtering ya teman-teman. Nah, di sini ada aggregation atau rangkuman. Nah, di sini eh, sama seperti sebelum-sebelumnya, bedanya di sini ada rata-rata sama dengan total, len angka, print total semua angka itu total, dan print rata-rata angka, dan dia akan program akan mengeprint rata-rata angkanya. Seperti itu untuk transformasi list baru dari list lama. Selanjutnya di sini saya akan membahas yang namanya perulangan di bagian for. Bentuk umumnya seperti ini teman-teman. Di sini ada for index in range, banyak perulangan. Itu jalankan kode ini, jalankan juga kode ini. Kode ini tidak akan diulang karena berada di luar for. Seperti ini untuk bentuk umum for-nya. Nah, ini untuk contoh programnya. Di sini ada ulang sama dengan 10. For i in range, ulang, print f, petik perulangan ke i, tutup kurung, petik tutup kurung. Di sini untuk menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali nih. Ini menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali. Variabel i ini untuk menyimpan indeksnya. Nah, fungsi range ini untuk membuat list range dari 0 sampai 10. Seperti itu untuk for-nya ya teman-teman. Selanjutnya, ini implementasi perulangan pada list. Nah, ini ada item sama dengan kopi, nasi, teh, jeruk. For isi in item. Nah, ini ya, ini jangan lupa untuk indeks ya teman-teman. Nah, ini dia menggunakan fungsi print untuk mengisi atau mencetak si indeksnya ini. Selanjutnya, di sini ada mengetahui urutan iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Nah, fungsi tersebut akan mengekstrak dua buah nilai. Yang pertama, indeks urutan iterasi yang keberapa. Yang kedua, ada item, nilai dari list itu sendiri. Contohnya, di sini ada list kota. Ini isinya ada Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Makassar. Nah, for i, kota in enumerate atau list kota. Print i kota. Nah, ini indeksnya. Nah, ini itemnya dari list itu sendiri. Nah, jadi dia akan menggunakan fungsi print untuk mencetak indeksnya dan kotanya. Kode program di atas sama saja seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan fungsi enumerate dan mempassing variabel list kota sebagai parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama i dan kota. Seperti itu untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list. Selanjutnya, for dengan fungsi range. Selain dengan list, kita juga menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya, di sini pagar-pagar 0 sampai 4 for i in range 5, print perulangan ke i. Dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan 5 dalam contoh di atas. Sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai 4. Seperti yang ada di dalam program ini. Selanjutnya, di sini ada break and continue. Pada Python, kita bisa menginstruksi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk instruksi memberhentikan paksa sebuah perulangan, dan continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman. For i in range 10 dan 20, skip jika i sama dengan 15. If i sama dengan 15, continue berarti jika uh, ininya 15, uh, isinya ini 15, dia akan men-skip variabelnya.
Lalu pada saat I sama dengan 15, print I tidak dieksekusi dan justru di-skip ke iterasi berikutnya. Seperti itu break and continue. Kita juga bisa memberhentikan paksa suatu perulangan sekalipun sebelum sampai ke iterasi yang terakhir. Contohnya di sini. For I in range 10 dan 10, hentikan jika I sama dengan 15. If I sama dengan 15, print I. Jadi, sistem akan memberhentikan perulangan ketika I sama dengan 15 dan belum sempat melakukan perintah. Seperti itu ya teman-teman, untuk break and continue. Nah, di sini ada perulangan yang namanya while. Bentuk umumnya seperti ini jika teman-teman belum tahu ya. Ini ada while true, jalankan kode ini. Kode ini berada di luar perulangan while. Contohnya seperti ini ya teman. Jawab ya, hitung 0. While, jawab sama dengan ya, hitung plus sama dengan 1. Jawab sama dengan input, ulang lagi tidak. Print F total perulangan, hitung. Seperti itu pengulangan while-nya teman-teman. Nah, bentuk lain menggunakan kata kunci break. Ya, di sini ada bentuk lain dalam menggunakan kata kunci break. Pertama, menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Melakukan perulangan dengan while, kemudian menambah satu variabel, hitung setiap kali mengulang, lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti, mengulang, atau tidak. Nah, seperti ini, repeat until. Blok khusus di stretch repeat until condition akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar atau true. Kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Contohnya seperti ini. When grid flag click repeat until score sama dengan 10, change score by 1. Akan berhenti kalau skor sudah mencapai 10. Seperti itu untuk repeat until ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman bedanya perulangan for versus while. While loop itu bergerak atau melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. Jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A. Tapi kalau tidak, tentunya outputnya tidak akan lagi menjadi while loop selesai. Hal ini bisa didukung dengan arti dari while yang artinya ketika. For loop adalah looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Untuk setiap anggota, dari list angka, tampilkan print. Hal ini tentu didukung dengan arti dari statement for loop, yaitu for item in iterable, yang artinya untuk setiap item yang ada di dalam iterable. Dan arti kata for itu sendiri, yang artinya untuk. Seperti itu perbedaan perulangan for dengan while. Nah, seperti ini ya teman-teman. Konsepnya Scratch, untuk di Scratch, di Python, kapan digunakan. Nah, di sini konsepnya ini for repeat and repeat. Untuk di Scratch ini kodenya repeat and dan Python for in range and. Nah, kapan digunakannya? Itu jika jumlah perulangan semua diketahui. Untuk while, repeat until condition, dibalik anggota logikanya atau block forever dengan if. While condition untuk di Python, dan untuk kapan digunakannya? Jika di perulangan bergantung pada kondisi jumlah belum tentu diketahui. Dan repeat until kalau di Scratch itu condition, di Python while not condition jika ingin berhenti ketika kondisi tertentu dipenuhi. Seperti itu untuk perbedaan perulangan for versus while versus repeat until. Terima kasih, sekian dari saya untuk materinya. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan kode program di Scratch maupun Replit. Di tampilan Scratch-nya ya teman-teman. Di sini bakal ada dua loops yang pengulangan sampai dan pengulangan sampai, repeat until dan repeat. Kita bakal coba yang repeat dulu. 1 detik. Nah, kita tuh nggak bisa ngejalanin loops-nya kalau bloknya kayak gini doang. Jadi kita juga harus bikin variabel di sini. Dan ini belum selesai. Kita masukin yang pengubah change ini. Jadi kalau udah 1 bakal berubah ke 2, ke 3, ke 4 sampai ke 10 sesuai kita yang tulis di sini nih. Kita bisa tulis 9, 10, 11, 12. Kita cobain ya di sini.
ban 1, ban 2, ban 3, ban 4, ban 5. Nah, ini kelamaan nih. Kita ubah ya, kita di sini bisa ubah waktunya 0,5 misalkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan tadi ini kan sampai 9 ya. Karena ini aku di sini 1, 0. Kita pindah ke 1, jadi dari 1 mulai. 2, 3, 4, 5. Aduh, lama banget. Selesai. Ulangi sampai. Kalau ulangi sampai itu ke kontrol lagi. Sebenarnya sama aja ya, cuma agak yang ada yang beda sedikit aja beda. Masukin variabel yang sama. Ini udah bener nih, insya-Allah. Coba kita cobain ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bakal sampai 10 di sini kan tuh, sampai 10, besar daripada 10. Ini bakal 10 kalau bernilai benar. Kalau salah nanti bakal terus berulang-ulang sampai nilainya benar. Nah, ini adalah dua kondisi yang berbeda ya di sini. Seperti yang udah kalian lihat, aku udah nunjukin ke kalian di sini kita di bagian Replit, dan aku udah bikin bikin teks print hello. Di sini kan ribet banget ya kalau kalian mau bikin halo 10 kali. Gila aja. Kalau mau bikin 100, kalian harus bikin 100 gitu. Nah, di sini aku bakal pakai yang tadi, metode loops yang tadi. Coba ya, kalau kita print ini. Nah, ini bakal ribet banget. Print hello. Jadi, kalau pakai loops di Python ini, tinggal dia bakal bilang halo 15 kali. Kita coba ya. Nah, ini kan 14 nih, karena kalau di bahasa pemrograman itu kita mulainya dari 0. Beda kayak tadi di Scratch, kita bisa ngatur kan ke satunya. Di sini juga kita bisa atur, bedanya kita tuh nambahin plus di sini. 1 tambah 1. Nanti bakal ngitung dari 1 sampai 15 gitu. Jadi kalau di Scratch kita masukin angkanya, di sini kita tinggal klik aja, dan lebih simple di Python daripada di Scratch tadi. Nah, di sini udah bikinnya, ininya udah disusun. Kita klik run. Nah, 0 dari 0 sampai 9, karena kalau teks ya dari 0 kan. Nah, bedanya sama tadi yang di Scratch itu bernilai ini bernilai kalau salah, kalau lebih kecil daripada 10. Nah, jadi ini tuh 9 lebih kecil daripada 10. Kalau setelah 9 kan 10, jadi salah. Jadi ini tuh udah keluar dari sistem while-nya. Jadi ini gak akan selesai kalau ininya itu nggak salah-salah gitu. Bedanya tadi kan kalau lebih besar daripada 10, sekarang lebih kecil daripada 10 nilai variabel ininya. Selanjutnya, kita lagi ada di activity 5 untuk solusi ya. Kita bakal ngebuktiin kalau perulangan for dan while ini berguna bagi pemrograman. Ini di Scratch ya. Aku pakai blok yang kemarin yang tebak bahan. Di sini tuh kan panjang banget ya kalau kita nggak pakai perulangan. Nah, dengan perulangan tuh nanti bakal lebih singkat gitu. Jadi nggak sepanjang ini. Dan aku pakai bantuan di sini tuh pakai flowchart untuk loopingnya. Di sini ada create ingredient list, skornya ke 0 karena kita nggak tahu. Grade user speak about the cookies. Nyuruh pengguna buat tebak bahan. Di sini ada kondisinya, list item of range. Kalau enggak, tanyakan ingredients number indexnya, ingredient
ingredient list ada apa enggak, dicek nanti, kalau enggak print error message, nanti bakal berulang-ulang nantinya sampai ke permainan selesai dan print the ingredient list. Nanti dikasih tahu tuh listnya apa aja. Di sini aku bakal ini dulu ya, kayak mempersingkat ininya dulu. Di sini kan ada 3 ya, perulangannya tuh ada 3, ada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Di sini tuh bahan 3, bahan 2, ini yang dilepasin. Nah, ini tuh nggak berguna ya yang ininya, kalau kita bakal pakai perulangan. Ini buang, dan selanjutnya aku bakal susun dulu ya di sini. Nanti aku jelasin setelah jadi gitu. Oke, di sini udah jadi ya ininya, blok perulangannya, loopingnya. Di sini hide list seperti biasa untuk menghilangkan bahan-bahan biar bisa kita tebak skor yang tadi. Jadi masih pakai yang awal. Nah, di sini tuh kita bikin indeksnya 1, dan kita bisa atur ulangnya itu ke berapa. Jadi ulang ke berapa tuh misalkan kita repeatnya 2, ulangnya 2, jadi nanti pertanyaannya 2 kali gitu. Pertanyaannya bahan, join, indeksnya berapa, nanti indeks 1, by 1, bahan, jadi jawaban kita kalau benar, ya kayak gitu. Sama, oh ya sorry, ini harusnya dimasukin variabel bahan di sini. Nah, gitu. Nah, di sini kita cuma pakai 1 ya, bahan aja. Kan tadi ada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Di sini karena kita pakai perulangan, looping, jadi cuma pakai bahan 1. Nah, ini yang tadinya panjang banget sekarang jadi seringkas ini ya, teman-teman. Di sini seperti biasa, jawaban kamu benar, skornya 1, ada jawaban kamu salah kalau salah ya. Dan selesai di sini. Ayo kita coba aja ya. Kamu harus jawabnya sebentar balik. Siap. Bahan 1, ditanya bahan 1. Oh iya. Nah, tadi keluar deh ininya, daftar bahannya. Seperti aku nggak di awal. Bahan 1 gula. Aduh, jawaban kamu salah. Berarti dia tuh gulanya nggak ada di daftar bahan. Bahan 2 coklat. Jawaban kamu benar, coklat. Permainan selesai, kamu dapat 1 poin. Nah, itu kan 2 kali ya. Coba kita ini karena ada 5, kita masukin 4, tidak terlalu lama. Oh iya. Ini tuh jadinya nggak sesuai ya. Kamu harus jawab pertanyaan aja, jadi jangan aku 3. Kamu jawab pertanyaan bahan kamu siap-siap. Bahan 1 tadi tuh berarti pewarna. Ini tuh walaupun bahan pertama ya, tapi warna di bahan kelima, tapi nggak ngaruh, yang penting si pewarna itu ada di dalam daftar bahannya. Jawaban kamu benar warna. Lalu coklat, tadi benar. Jawaban kamu benar coklat. Bahan 3 itu susu. Jawaban kamu benar susu. Bahan 4 benteng. Aduh, jawaban kamu salah. Tuh, ada 4 kan jadinya. Ada 4 pertanyaan dong tadi. Kalian lihat sesuai kita mau nulisnya di sini berapa, dan ininya juga dibikin berapa. Jadi kalau 5 mungkinnya bisa kalian kelimain, kalau ini 6 gitu. Jadi di sini tuh jadi bukti kalau sistem looping perulangan itu berpengaruh besar dalam bahasa pemrograman ini. Jadi lebih ringkas dan gak ribet bertele-tele. Selanjutnya di bagian ini aku bakal buktiin ke kalian penggabungan antara data dan perulangan ya, daftar dan perulangan. Jadi daftar dengan looping. Nah, di sini tuh aku udah bikin daftar suhu 20,6 bla 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 bla. Di sini kita bakal pakai perulangan for suhu di dalam daftar suhu. Oke.
Cobain ya. Nah, langsung keluar kan di sininya. Nah, terus aku bakal pakai index juga di sini, index dan enumerate. Itu digunakan perulangan for dengan fungsi enumerate untuk menampilkan setiap suhu beserta indeksnya. Fungsi enumerate itu tuh, ini tuh buat biar bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu indeks dan nilai suhu. Di sini ada indeksnya dan nilai suhu. Di dalam perulangan perintah, jadi program ini tuh nunjukin gimana sih caranya nampilin isi list beserta posisi indeks setiap elemennya. Dengan menggunakan perulangan dan fungsi enumerate, bagian ini berfungsi untuk menampilkan hasil ke layar konsol. Jadi di sini tuh nanti ada hasilnya. Nah, string index mengubah nilai indeks menjadi text string. Di sini index string, lalu ditambahin temperaturnya, mengubah nilai suhu menjadi teks. Temperatur itu suhu ya, suhunya mengubah. Kemudian keduanya digabungkan menggunakan plus. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau di ini tuh digabunginnya pakai plus dan dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi karena ini nggak cuma satu, jadi biar rapi dikasih titik 2 seperti ini. Kita coba ya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Seperti yang kalian ketahui, kalau pemrograman itu, bahasa programan mulai menghitung dari 0. Selanjutnya kita udah sampai di activity 6 buat transformasi list baru dari list lama. Pertama-tama aku udah bikin flowchart-nya dulu biar memudahkan kita. Nanti di sini udah ada ya, bisa aku jelasin. Mulai nanti create number list A dengan 5 elemen, create new empty number list B, dan kondisinya nanti last elemen terakhir dari list A, kalau enggak computable of the element, dan tambahkan the value as a new element di list B. Jadi nanti ada kayak penambahan dari list A ke list B. Kalau iya, print the old and the new list. Jadi cetak yang lama dan daftar yang baru. Kita bakal coba di Scratch dulu. Jadi aku bakal susun dulu blok-blok Scratch-nya. Nah, sini aku udah bikin ya blok Scratch-nya buat yang aduh. Ya, udah mulai deh. Nah, udah coba aja langsung ya. 6, 14, 40. Nah, kalau kalian sadar, list A ini kan list A ini 2, list B ini 4, jadi dikali 2. Kenapa? Aku jelasin dulu ya dari awal. Ini tuh delete of all, fungsinya tuh menghapus semua isi lama dari list B. Jadi kalau kita pencet ini nanti bakal ke awal lagi. Nah, itu fungsinya yang delete of all list B. Jadi nanti ininya yang list B-nya dihapus lagi, biar nanti kalau kita ubah di sini listnya, nanti di list A-nya diubah, list B-nya juga berubah karena berpengaruh. Ini yang variabel indeks itu dimulai dari angka 1 ya. Kalau pemrograman kan dari angka 0 kan. Kita di Scratch ini bisa settings ke angka 1 dimulainya. Dan di sini list repeat of late number. Di sini nih list A, lakukan perulangan sebanyak jumlah item yang ada di list A. Jadi nanti kalau tadi kan kita tuh ngatur gitu kan, repeatnya berapa kali, pertanyaan berapa kali. Kalau ini udah diatur sesuai yang ada di list A. Kalau 5 kali ya udah 5 kali gitu. Dan di sini ada add item index of number list A to number list B. Program jadi item index list A ke list B
nantinya list A itu dikali 2 buat dikeluarin di list B. Nah, di sini tunggu 1 detik, dan setelah satu angka setelah selesai diproses, indeks bertambah 1. Jadi ini change, indeksnya bertambah 1 agar program lanjut ke angka berikutnya di list A setelah loop selesai. List B sudah berisi semua angka dari list A yang sudah dikalikan 2 gitu. Jadi nanti di change, juga ganti-ganti. Nah, coba lagi, 4, 6, 7 kali 2, 14, 20 kali 2, min 40, 5 kali 2, 10, gitu. Selanjutnya kita bakal menyelesaikan solusi transformasi list baru dari list lama di Python. Masih sama ya ininya, pakai diagram alir flowchart yang ini, masih sama kayak tadi di Scratch. Kita selesaiin di Python. Di sini aku bakal susun dulu teksnya. Oke, aku udah bikin di sini. Kita bikin variabel dulu, list A itu ada 10, 24, 5, min 12. Dan list B itu nggak aku isi ya, karena nanti kita bakal pakai list A untuk list yang baru, yaitu list B. Kita pakai for list ada nggak di dalam list A, nanti list B-nya kita pakai append listnya yang kita ini di sini dikali 3. Jadi kita bisa kali 3, kali 2, kali 4, kali 5, kali 6, nanti cetak list A dan cetak list B. Cobain ya. Nah, 10 dikali 3 itu 30, 24 dikali 3 itu 72, 5 dikali 3 itu 15, min 12 dikali 3 itu 36. Aku cobain buat dikali 2 ya. Kan benar. Dan jangan lupa di sini juga pakai kurung siku ya, karena kita di sini tuh pakai daftar di sini. Seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, kenapa kita harus pakai siku. Kalau kalian nggak tahu, kalian tonton di video sebelumnya ya. Udah sih gitu aja. Oke, sebelumnya aku maaf banget karena nggak bisa susun ini videoin dari awal ya, tiba-tiba jadi aja gini. Jadi kita sekarang lagi di activity 6 untuk demo pemesanan pizza. Jadi kita bakal mengerjakan solusi pemesanan pizza ini di Scratch. Demo ya. Di sini ini tuh activity 6 deh intinya. Aku bakal jelasin di sini ada delete of all untuk ya ngedelete pesanannya. Jadi pesanannya nanti kalau kita udah selesai ya ke delete gitu, dan kalau kita mulai nanti ada lagi hide variable sama kurang lebih set total harganya ke 0. Jadi kita di sini belum tahu total harganya berapa sebelum kita memesan. Hello, wait 2 detik, terus repeat until di sini, lanjutkan memesan sampai lanjut memesannya itu sampai salah gitu. Ini tuh memulai perulangan, program akan terus berjalan selama pengguna masih ingin memesan. Tanyakan apakah kamu ingin memesan pizza, ya apa enggak. Jadi diatur nih jawabannya ya apa enggak. Kalau iya, nanti nanya lagi pizzanya berapa, pilihan pizzanya, terus add item pilihan pizza tersedia tuh pesanan. Jadi nanti pizza tersedia di sini ditambahin ke pesanan di sini. Kalau salah lanjutkan memesan, ya udah. Kalau salah ya udah. Dan di sini ada join, kamu harus bayar total harga rupiah itu ya yang kita pakai. Jadi nanti total harganya berapa ketahuan sesuai yang kita pesan. Tip yang kamu ingin tinggalkan, total harga di sini ditambahin total harga tambah total harga dikali jawaban kita dibagi 100. Di sini thank you, the price is now, harganya sekarang total harga rupiah pizza. Jadi rupiah, lalu pizza sedang dalam perjalanan. Kita cobain aja ya. Hello.
kalau kamu ingin menambah, sebenarnya harusnya memesan pizza, ya atau tidak. Ya, kamu mau pizza apa, berikan nomor. Jadi kita jangan kayak ini kan ada Juventus, Napoli, Brescia kan. Jangan sebutin itunya tapi nomornya. Kayak 2 misalkan. 2 itu Napoli, tambah Napoli ke pizza. Nah, di pesanan nanti bakal muncul Napoli. Kamu mau pizza lagi apa enggak? Aku mau nambah 1. Sorry. Kita ulang ya. Halo. Ya. Kamu mau pizza apa? Berikan nomor. 2. Napoli, tambah Napoli ke pizza, daftar pizza apa? Tadi aku salah jawab ya di sini ya. Kamu mau pizza berapa? Nomor 4. Nah, tambahkan Fiorentina. Tidak. Kamu harus bayar Rp20. Kenapa Rp20? Karena satunya itu Rp10. Karena aku pesen 2 jadi Rp20. Saya masukin 2, misalkan 5%. Thank you, the price is now Rp20. Pizza sedang dalam perjalanan, gitu teman-teman. Jadi aku harus bayar Rp20 dan ada informasi pizza sedang dalam perjalanan. Sebenarnya EYD-nya salah ya. Harusnya R besar. Itu. Setelah tadi di scratch, sekarang aku mau demo activity 6 ini pesanan pizza di Python. Nah, aku udah bikin ininya, teksnya. Kalian bisa lihat, kita ada variabel di sini, pizza tersedia. Ingat pakai kurung siku ya kalau daftar. Pesanannya kita belum tahu, nanti tanya jawab, total harganya 0 karena kita belum tahu pesanannya berapa. Dan hello ini menu hari ini. For index pizza in di dalam enumerate pizza tersedia, ada nggak di pizza tersedia, nanti print string index ditambah pizza. Di sini ada variabel dengan pizza input, kamu mau pizza apa, jawab dengan angka pesanan bla 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 bla, total harganya 10 gitu, 10, satunya 10, print Anda telah memesan. Nah, kita coba aja ya. Menu hari ini, kamu pizza apa? Jadi kita tuh cuma bisa pesan 1 ya di sini. Kayak misalkan 4. Anda telah memesan Roma, kamu harus bayar Rp10. Nah, udah gini aja. Gitu aja. Lebih gampang kan di Python sebenarnya. Cuma kita harus kayak nulis doang. Dan itu adalah demo activity 6 di Python tanpa validasi data. Oke, sebelumnya kan kita udah bikin ini ya, yang untuk activity 6 delivery pizza, pemesanan pizza ini, tapi tanpa validasi data. Sekarang aku mau bikin dengan validasi data ya teman-teman. Di sini yang nggak beda jauh sebenarnya, jadi aku pakai yang tadi ya, kita bikin di tanpa data. Cuma ada beberapa perubahan. Di sini aku mau ubah dulu ya blok-bloknya. Oke, di sini aku udah susun blok sketchnya. Di sini ada delete. Aku jelasin. Sebenarnya sama aja dari sini ke sini. Repeat until ditambahin di sini. Di repeat until ada if else lagi. Di dalam if else-nya ada if else lagi gitu ya teman-teman. Setelah kita, kalau kalian kurang ngerti if else-nya, kalian bisa lihat video ketiga aku kalau nggak salah, ketiga. Kalian di situ ada penjelasan tentang if dan else lengkap. Kalian bisa scrolling di channel aku untuk yang if else. Di sini tuh if else, dalam if else, kalau jawabannya iya, nanti bisa valid. Kalau salah, mengulang terus ya kan, repeat until ya kan. Nah, di sini tuh terus katakan tunggu 2 detik. Di sini tuh repeat until pizza valid, kalau benar tanyakan kamu pizza apa. Nanti di sini di set pilihan pizzanya dari jawaban kita. Jika pilihan pizza 0 dan pilihan pizza dari pizza yang tersedia, nanti akan ditambahkan item pilihan pizza dari pizza yang tersedia ke pesanan. Jadi nanti aku jawab apa di sini dari pizza yang tersedia ke pesanan di sini. Change nanti total harganya berapa dan tambahkan
pesanan kita ke daftar pizza. Set pilihan pizza yang valid, lalu nah di sini kalau ada salah ya, tolong pilih nomor yang benar. Jadi kalau ini kan ada 5 ya, kalau kita pilih 7, nanti yang keluar ini nih, tolong pilih nomor yang benar. Nanti kalau itu semua udah salah dari awal, lanjutkan memesan aja. Say harus bayar. Nah itu kayak totalnya gitu ya, total bayarnya berapa, valid tip. Jadi ada tipnya juga, valid tip salah, repeat until, valid jika valid sama dengan benar. Berapa tip yang akan ditinggalkan? Jadi aku ada range di sini 0 sampai 25%. Jika ya di sini ada range-nya, valid, tip, benar. Kalau salah masukkan nomor yang benar. Lagi-lagi kalau aku masukin tipnya di luar dari range ini, nanti bakal masukkan nomor yang benar. Total harga, ya ini totalin lah intinya ya kayak tadi sama. Kita coba aja di sini langsung. Halo, bisa nggak ini? Aku kayak saya nggak bisa. Awal kamu ingin menambah pizza, ini bukan ingin menambah pizza, memesan. Ya, kamu mau pizza apa? Berikan dengan nomor. Jadi di sini ya berikan dengan nomor. Aku pilih nomor 7. Tolong pilih nomor yang benar, karena nomor 7 nggak ada. Di sini bakal ngulang terus sampai benar. Sesuai dari prinsip looping itu sendiri, bakal ngulang sampai benar. Juventus, bukan Juventus, jadi 1 ya. Juventus. Nah, aku nulis 1, ada Juventus ini, aku ingin menambah pizza. Ya, aku mau Brescia. Tambah Brescia pizza ke daftar. Kalau kamu ingin menambah pizza, tidak. Kamu harus bayar Rp20, berarti satunya adalah Rp10. Berikan tip yang akan ditinggalkan. Tipnya aku mau 10 aja. 10 apa 10%? 10. Thank you, the price is now Rp22. Pizza sedang dalam perjalanan. Jadi totalnya itu Rp22 dari pesan Juventus dan Brescia, 2 pizza, dan aku kasih tip 10%. Thank you, the price is now Rp22. Pizza dalam perjalanan. Di sini tuh membuktikan ya kalau kita bisa pakai perulangan loop ini buat solusi project delivery pizza, pemesanan pizza. Sekarang bisa kalian lihat, itu ada di tampilan Scratch. Kita bakal pakai validasi data di project pemesanan pizza ini. Jadi kita pakai validasi data. Ini kan tadi kita udah bikin ya. Ini tuh kita nggak pakai validasi data, kita bakal bikin yang lain pakai validasi data. Aku bakal susun dulu teksnya. Aku bakal tulis dulu. Aku udah susunnya ininya, teksnya di sini jadi panjang karena aku masukin validasi data. Jadi kalau aku masukin datanya yang salah, nanti sistem bakal baca dan jawab buat cross check aku jawabannya itu sesuai sama yang diinginkan apa enggak. Nanti kalau salah ada jawabannya kayak yang benar gitu. Sini ada pizza tersedianya, sama aja ya di sini. For index pizza in enumerate, sintaksnya pizza tersedia, nanti print string. Di sini aku indeks ini tambahin 1 ya, biar nanti daftarnya 1, 2, 3 gitu. Kalau nggak ditambahin 1 nggak apa-apa, nanti mulai dari 0. Tambahin print gini biar rapi. Lanjut memesan juga benar. Nah di sini kita pakai for dan while. Di sini pakai for, ini pakai while. Di sini pakai while karena kita tidak tahu kan jawaban aku nanti gimana, jawaban pengguna itu bagaimana. Input kamu pesan apa? Ini di sini tuh ada ini ya apa? Kayak variabel, aku masukin variabel x kayak di Scratch ada tuh kan. Ya nomor pizza, pilih nomor pizza. Jika nomor pizza is digit, ini adalah sintaks. Sintaks. Nomor pizza integer, nomor pizza if nomor pizza itu lebih besar sama dengan 0 dan pizza lebih kecil dan pizza tersedia. Pilihan pizza di sini bisa kalian baca aja, bisa kalian tiru. Sebenarnya karena fungsi itu sama aja. Kalau benar, kalau salah silahkan pilih angka. Nah, itu kayak validasi datanya. Kalau datanya nggak sesuai, nanti sistem bakal suruh kita buat silahkan masukkan angka antara 0 dan pizza tersedia. Nah, di sini juga ada. Kalau kita jawabannya nggak benar, pilih nomor benar, contohnya 0, 1, 2, 3, elif, enggak, kalau iya kan ini, kalau enggak, nanti pemesan, print jawaban dengannya. Nah, ini kalau salah, if ini ya pesanan print, kamu nggak pesan apa-apa, ini sama pulang, diusir kita. Kalau salah, print kamu pesan, print totalnya, nanti total harga berbentuk rupiah. Dan di sini juga ada tip lagi ya, tip input, pertanyaannya, jika inputnya replace ini ada ininya, digit, tip, float, di sini float, kita sintaks masukin float, tip input, jika tip lebih besar sama dengan 0 dan tip lebih kecil sama dengan 0, jadi range-nya 0 sampai 25 total harga. Nah ini kalkulasi perhitungannya, nanti total harganya itu total harga dari si pesanan yang kita bikin ditambah tipnya itu total harga dikali tip bagi 100. Di sininya jika iya, jika salah, jika tidak, print tipnya harus antara 0 sampai 25. Jadi kalau aku masukin 50 nanti bawah ini, else print masukkan angka yang benar, print tidak dalam perjalanan. Kalau udah selesai, kita coba aja sini ya. Wah, ada yang salah nih. Lain 28. Nah jadi kalau salah itu kita ketahuan nih harusnya. 28. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahannya. Aku udah benerin di sini dan kita langsung coba aja. Halo, ini menu hari ini. Nah ini aku bakal nol lagi ya, biar sesuai sama pabrikannya gitu. Kamu mau pesan apa nih? Kalau nggak mau mending sono pulang. Keren banget ya. Ya,
pilih nomor pizza, aku mau pilih nomor 1. Tambah Juventus ke pesanan. Kamu mau pesan apa nih? Jadi ini tuh sebenarnya nambah. Kayak nambah. Mau pesen lagi apa enggak? Kata-katanya salah sebenarnya, tapi ya ini gitu. Pilih nomor pizza 0, tambahkan Sassuolo ke pesanan. Enggak, misalkan aku jawab. Nah, ini kan validasi data ya di sini. Aku misalkan masukinnya 7. Jawaban dengan ya atau enggak, ganteng, marah dia. Ya udah, aku masukin ini deh. Enggak, biar selesai. Kamu pesan Juventus Sassuolo, totalnya Rp20 karena satunya tuh 10 rupiah. Kamu mau kasih tip berapa? Aku mau masukin 100 misalnya. Tipnya harus antara 0 sampai 20. Itu adalah validasi data ya teman-teman. Jadi kalau salah nanti dia bakal jawab bisa dalam perjalanan. Ya, ini sebenarnya salah sih. Aku coba ulang ya. Ya, nomor pizzanya 1, enggak, 10. Makasih, sekarang jadi 11,0 rupiah pizza dalam perjalanan. Jadi ini tuh totalnya dari 10, terus aku kasih tip 10 juga, jadi 11 rupiah pizza dalam perjalanan 10%. Ini perhitungannya dari sini nih. Jadi total harga ditambah total harga dikali tip dibagi 100 gitu teman.